Cerpen ibu tiri kejam. Duri di balik kasih. Naya duduk di sudut dapur, tangannya menggenggam kain lap dengan gemetar. Wajahnya terlihat pucat, matanya berkaca-kaca, dan bibirnya terkatup rapat, seakan takut mengeluarkan suara. Dapur yang semula penuh dengan bau masakan kini terasa sepi dan dingin. Hanya suara desiran angin yang menerobos melalui celah jendela yang rusak yang menemani kesunyian itu. Di luar, matahari sudah hampir tenggelam, tetapi di dalam rumah, ada hal lain yang lebih menakutkan, Ibu Titi. Wanita yang sudah menjadi ibu tirinya selama hampir 3 tahun ini selalu menghadirkan ketegangan di setiap sudut rumah mereka. Ibu Titi tidak pernah menunjukkan senyum untuknya. Setiap gerak-geriknya penuh amarah dan kebencian, bahkan untuk hal-hal yang sepele. Naya tak pernah mengerti mengapa wanita itu begitu keras padanya, meskipun ia tidak pernah berbuat salah. "Kenapa kamu belum selesai cuci piring, Naya?" Suara Ibu Titi menyentak, membuat Naya hampir terjatuh dari kursi. Ibu Titi muncul di ambang pintu dapur dengan wajah yang merah padam. Tangannya terangkat, menunjuk ke tumpukan piring kotor yang masih menunggu untuk dicuci. Naya menundukkan kepala, berusaha untuk tidak menangis. "Maaf, Bu, aku baru selesai makan. Tidak ada alasan untuk menunda pekerjaan, Naya. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sederhana ini, berarti kamu tidak pantas tinggal di sini." Suara Ibu Titi semakin keras. Naya merasakan dadanya sesak. Tidak bisa berkata-kata, ia hanya mengangguk, lalu dengan tangan yang gemetar, ia mulai mencuci piring. Setiap tetes air yang mengenai telapak tangannya terasa seperti jarum yang menusuk. Namun, ia tetap melakukannya, tak berani untuk membantah. Ibu Titi mendekat, berdiri tepat di samping Naya dengan wajah penuh kemarahan. "Cepat, cepat, jangan kau buat aku menunggu lebih lama lagi." Naya menelan ludah. Ia tahu apa yang akan terjadi jika ia tidak menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu. Ibu Titi akan memukulnya lagi dengan sapu rotan yang selalu ada di dekatnya. Suara rotan itu sering terdengar, menghantam tubuhnya dengan keras. Setiap kali, rasa sakitnya semakin membekas. Namun, Naya tetap diam, berusaha menahan tangisnya, mencoba menyelesaikan piring-piring itu dengan cepat. Saat itu, langkah kaki Ibu Titi terdengar mendekat lagi. "Dasar anak pemalas," kata Ibu Titi sambil melihat Naya yang sedang duduk dengan wajah lelah. "Kenapa kamu masih di sini? Pergi, bersihkan ruang tamu sebelum aku bilang ayahmu." Ia segera menundukkan kepala dan kembali menyapu lantai. Ibu Titi tidak berkata apa-apa lagi. Namun, Naya bisa merasakan tatapan tajam itu masih terasa di punggungnya. Selesai membersihkan ruang tamu, Naya kembali ke dapur dan duduk di kursi dekat meja makan. Ia berharap bisa sekadar mengistirahatkan tubuhnya sejenak, tapi waktu tidak pernah memberi kesempatan. Tiba-tiba, Ibu Titi muncul di depan pintu dapur, matanya penuh amarah. "Kenapa kamu duduk di sini? Apa kamu pikir rumah ini tempat tidurmu? Ayo, bantu aku bersihkan halaman depan." "Ya, Bu," jawab Naya, suaranya hampir tak terdengar. Ia berdiri, menyeka air matanya yang hampir tumpah. Namun, saat ia melangkah keluar rumah, ada sesuatu yang ganjil. Di balik amarah dan ketegasan Ibu Titi, Naya merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, yang tersembunyi jauh di balik tatapan tajam itu. Ia tidak tahu apa itu, tetapi ia bisa merasakannya. Ada kesedihan yang belum pernah disembuhkan, sebuah luka yang belum pernah dijamah. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Naya terbaring di ranjang kecilnya, menatap langit-langit kamar yang penuh dengan bayangan. Tiba-tiba, suara tangisan yang ia dengar beberapa kali dalam seminggu itu kembali memenuhi telinganya. Ibu Titi menangis lagi, namun Naya tahu, tidak ada yang bisa dilakukannya. Ia hanya bisa mendengarkan tangisan itu, berusaha memahami, meskipun ia tak pernah bisa benar-benar mengerti mengapa. Ibu Titi, yang selalu ada dengan wajah marahnya, tampak lebih murung dari biasanya. Ada sesuatu yang berubah, meskipun tak ada kata-kata yang terucap. Setelah menyelesaikan tugasnya di dapur, Naya berjalan keluar rumah, seperti biasa, untuk membersihkan halaman depan. Namun, entah mengapa, kali ini langkah kakinya terasa lebih berat. Ia tak tahu mengapa, tetapi hatinya seolah berkata bahwa ada sesuatu yang sedang menunggu. "Jangan lama-lama," suara Ibu Titi terdengar dari dalam rumah, membuat Naya terkejut. Tapi kali ini, suaranya tidak sekeras biasanya. Ada kelelahan yang terdengar begitu dalam,
seolah-olah wanita itu sudah kehabisan tenaga untuk meneriaki Naya. Naya mengangguk pelan, meski tak ada yang bisa dilihatnya dari balik pintu dapur. Ibu Titi sudah terlalu lama bersembunyi di balik tirai kebencian dan kesedihan. Naya tahu itu, tapi, apakah ia cukup berani untuk mencari tahu? Selama membersihkan halaman depan, Naya merasa ada sesuatu yang tak beres. Pandangannya terus tertuju pada jendela kamar Ibu Titi yang terbuka sedikit, membiarkan udara pagi masuk. Biasanya, Ibu Titi akan langsung berteriak jika melihatnya lambat bekerja, tetapi hari ini tidak ada suara. Hanya angin yang berdesir, dan itu membuat Naya semakin curiga. Setelah selesai, Naya memberanikan diri untuk mendekati jendela kamar itu. Ia tahu betul bahwa Ibu Titi pasti tak suka jika ia mengintip, tetapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk melakukannya. Perlahan, ia mendekatkan telinganya ke dinding yang memisahkan dapur dengan kamar ibu tirinya. Dan tiba-tiba, suara itu datang lagi, suara tangisan, lirih, penuh sesak, seperti seseorang yang tengah merasakan sakit yang sangat dalam. Ibu Titi menangis lagi, namun kali ini, tidak seperti sebelumnya. Tangisan itu bukan hanya sekadar karena kemarahan, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih pribadi. Dengan hati yang berdebar, Naya membuka sedikit pintu kamar dan mengintip ke dalam. Ibu Titi duduk di ujung tempat tidurnya, dengan tangan terlipat di dada, wajahnya tertunduk. Naya bisa melihat mata ibu tirinya yang merah, penuh dengan air mata yang tak kunjung kering. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Naya terbangun dengan perasaan yang berbeda. Meskipun kemarin ia menyaksikan Ibu Titi menangis, ia tak bisa melepaskan rasa takut yang masih mencengkeram jantungnya. Ibu Titi, yang dulu selalu tampak tegas dan tak terkalahkan, kini justru tampak seperti wanita yang hilang arah. Hari itu berlalu begitu saja, dan meskipun segala ketegangan terasa begitu mengganjal, Naya tidak bisa berbuat banyak. Ia kembali melakukan tugas-tugas rumah seperti biasa, tetapi hatinya tetap terperangkap dalam kecemasan. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia hadapi, dan itu tak hanya tentang ibu tirinya. Ini tentang dirinya sendiri, tentang siapa ia di mata Ibu Titi, dan apakah segala usaha yang dilakukannya akan pernah dihargai. Malam datang, dan rumah kembali terasa sunyi. Naya sudah menyelesaikan segalanya dan duduk di ruang tamu, menunggu. Ibu Titi belum juga kembali dari luar. Ada rasa takut yang begitu menggelisahkan di dalam dirinya, karena ia tahu, akan ada sesuatu yang besar yang terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Sesuatu yang akan mengubah semua yang selama ini ia kenal. Hanya malam yang menjadi saksi bisu dari setiap ketegangan yang tertahan di dalam hati mereka berdua. Ketika akhirnya Ibu Titi muncul dari balik pintu dengan wajah yang lebih dingin daripada sebelumnya, Naya tahu bahwa sesuatu sudah berubah. Dan perubahan itu tidak akan mudah untuk diterima. Namun, perjalanan ini baru saja dimulai, dan Naya tahu bahwa jalan menuju penyembuhan akan penuh dengan cobaan. Ia hanya bisa berharap bahwa cinta, meskipun terlambat, masih bisa menjadi jawabannya. Kado terbaik untuk orang terdekat. Dan begitulah, meskipun hidup penuh luka dan rasa takut, tetap ada ruang untuk mencoba memahami dan memaafkan. Karena, siapa tahu, dalam perjalanan yang panjang ini, cinta bisa datang dengan cara yang paling tak terduga. Mungkin ini bukan akhir yang sempurna, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Terkadang, kita hanya bisa berharap bahwa cahaya akan datang, meski terlambat.